Baik, sekarang kita akan membahas tentang perintah dasar Linux yang berhubungan dengan hak akses atau permission. Nah, biasanya di dalam Linux itu terdapat beberapa parameter. Salah satunya adalah parameter R yang berarti read atau membaca, kemudian parameter W atau W untuk menulis, kemudian parameter X atau execute untuk menjalankan. Nah, dari beberapa parameter ini terdapat kombinasi untuk pengelompokannya. Nah, di sini untuk izin akses file terdapat 10 digit karakter yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu DS atau minus, kemudian RWX, RWX, dan RWX. Berarti di sini ada 10 digit. Jadi digit dash atau minus ini juga dihitung ya, sehingga menjadi 10 digit karakter. Baik, untuk digit dash atau minus di sini digunakan untuk menentukan tipe file. Biasanya untuk tipe file yang ada yaitu misalnya untuk dash untuk file biasa, kemudian D untuk directory atau folder, kemudian L untuk link, kemudian C untuk special file, S untuk socket, P untuk name pipe, kemudian B untuk block device. Kemudian untuk RWX yang pertama di sini digunakan untuk izin akses file terhadap user pemilik file. Sedangkan untuk RWX yang kedua digunakan untuk izin akses file terhadap grup pemilik file. Nah, jadi bedanya RWX yang pertama dengan RWX yang kedua itu berbeda dari jenisnya. Yang pertama itu user, yang kedua adalah grup. Sedangkan RWX yang ketiga merupakan izin akses terhadap other atau user dan grup lainnya. Jadi ini kombinasi ya antara ROX yang pertama dengan ROX yang kedua. Lalu kita akan membahas tentang perintah chmod atau change modification. Nah, perintah ini digunakan untuk merubah izin akses terhadap sebuah file. Nah, chmod juga memiliki dua mode. Yang pertama mode simbolik, yang kedua mode oktal. Biasanya mode simbolik ini direpresentasikan dengan huruf. Sedangkan untuk oktal biasanya direpresentasikan dengan angka. Baik, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu tentang simbolik mode atau mode simbolik. Nah, di dalam simbolik mode ini terdapat beberapa parameter. Yang pertama, parameter U digunakan untuk user, sedangkan untuk G untuk group, sedangkan untuk O untuk other atau lainnya. Nah, kita juga bisa mewakili ketiga perintah ini dari user, group, dan other dengan menggunakan huruf A. Nah, jika kita ingin menambahkan izin akses yang digunakan, maka kita bisa menambahkan tanda plus atau tambah. Dan jika sebaliknya, untuk mengurangi izin akses, bisa menggunakan tanda dash atau minus. Selanjutnya, yang kedua, mode oktal. Nah, mode oktal ini direpresentasikan dengan angka dari 0 sampai 7. Jadi totalnya ada 8. Nah, bilangan oktal ini melambangkan hak akses. Contohnya untuk user, di sini untuk read 400, untuk write 200, untuk execute 100. Sedangkan untuk group, untuk read-nya 40, untuk write-nya 20, untuk execute-nya 10. Sedangkan untuk other, untuk read-nya 4, untuk write-nya 2, dan untuk execute-nya ada 1. Jadi jika dijumlahkan dari masing-masing pengelompokan ini, maka kita mendapatkan angka 4 ditambah 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 7. Kemudian 4 ditambah 2 ditambah 1 lagi, hasil juga 7. 4 ditambah 2 ditambah 1, maka hasilnya 7. Jadi jika simbolnya 777, berarti ini sama dengan
hak akses super user atau root, seperti itu. Biasanya kita lebih mudah dalam merubah hak akses menggunakan mode oktal, tetapi jika teman-teman belum paham tentang cara perhitungannya, maka ini juga sangat membingungkan. Makanya di sini teman-teman harus lebih memahami tentang penjumlahan dari masing-masing pengelompokan dari user, group, dan other. Baik, sekarang kita coba untuk mengimplementasikannya. Nah, sekarang kita bisa melihat dari file dan direktori yang kita miliki berdasarkan hak aksesnya dengan perintah ls ditambahkan dengan option -l. Nah, ini kita kecilkan dulu. Nah, di sini ada beberapa keterangan ya. Untuk D, ini artinya directory, R artinya read, W artinya write, X artinya execute. Kemudian ada R lagi ya, berarti di read lagi. Kemudian ada dash, berarti ini menandakan bahwa kepemilikannya merupakan user biasa. Selanjutnya ada execute dan read. Kemudian ada user biasa lagi dan execute. Nah, di sini totalnya adalah 2. Nah, 2 ini berarti menandakan bahwa 2 ini merupakan link file. Dan untuk direktori dokumen ini juga sama ya seperti yang desktop, tetapi yang membedakan adalah bagian link filenya. Untuk desktop link filenya 2, sedangkan untuk dokumen link filenya 3. Jadi ini link file ya yang 3, 2, 5, 1 dan selanjutnya. Itu merupakan link file. Sedangkan untuk Nopi yang ini merupakan pemilik file. Sedangkan Nopi yang sebelahnya ini merupakan nama grup pemilik file. Sedangkan untuk 4096 merupakan ukuran file dari direktori desktop ya. Sebelumnya kita telah menjelaskan ya bahwa yang warna biru ini merupakan direktori atau folder, sedangkan yang warna putih ini merupakan file. Nah, jadi desktop ini bukan file, tapi direktori. Sedangkan Feb ini merupakan nama bulan pembuatannya atau modifikasinya. Sedangkan 1 merupakan tanggal pembuatannya. Nah, sedangkan yang ini adalah waktu atau jam pembuatannya. Ya, jadi yang lain pun sama ya. Nah, sini yang berbeda adalah yang ini ya, yang ini file 3.txt dan ini file.txt karena di sini tidak diawali dengan huruf D. Berarti ini bukan directory, melainkan file. Nah, di sini hanya hak aksesnya read dan write saja, tidak ada execute ya. Dan ini menandakan file. Kenapa file? Karena diawali dengan tanda dash atau minus. Baik, sekarang kita akan merubah izin kepemilikan filenya dengan menggunakan chmod. Tapi sebelum itu kita gunakan ls -l, kemudian kita spesifikan untuk file yang mana gitu. Contoh, sini kita ambil ini file.txt. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya mengambil satu file saja. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ini file.txt hanya mempunyai 2 hak akses saja, yaitu read dan write saja. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu hak akses yaitu execute. Nah, berarti kita gunakan perintahnya chmod karena perintah ini digunakan untuk merubah izin akses atau hak akses. Kemudian kita gunakan U. Nah, U ini untuk user ya. Kemudian untuk menambahkannya kita bisa menggunakan tanda plus, kemudian ditambah dengan hak aksesnya yaitu X atau execute, kemudian nama filenya berarti ini file.txt. Nah, sekarang kita bisa melihatnya kembali ls -l, kemudian ini file.txt. Di sini teman-teman perhatikan ya bahwa untuk ini file yang sebelumnya hanya mempunyai read dan write saja. Sedangkan setelah kita menggunakan perintah chmod, kita menambahkan
hak akses execute ya. Jadi bukan RW lagi, tetapi RWX dan RW. Nah, seperti ini. Kenapa hanya RWX pertama? Karena RWX yang pertama ini menandakan user, sedangkan untuk RWX yang kedua ini menandakan grup. Nah, di sini kita tidak menambahkan grup. Kenapa? Karena tadi kita hanya menggunakan perintah U, artinya hanya user saja. Nah, gimana kalau seandainya mau ditambahkan menjadi grup? Tinggal gunakan cara yang sama, yaitu chmod berarti G ditambah atau plus ya, kemudian X nama filenya. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lagi. ls-l ini file.txt. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah menambahkan dua hak akses, yaitu RWX yang pertama untuk user dan RWX yang kedua adalah grup. Nah, yang R ini berarti other atau lainnya. Jadi kita sudah membuat contoh dua file untuk menambahkan hak akses execute untuk user dan grup. Nah, sekarang kita juga akan mencobanya lagi ya. Sekarang kita akan menggunakan chmod, kemudian a plus x ini file.txt. Jadi A itu seperti penjelasan sebelumnya mewakili Ugo atau user, group, dan other. Jadi kita tidak perlu membuat satu persatu ya, seperti contoh sebelumnya ada U plus X dan G plus X, tapi cukup dengan A plus X, ini sudah mewakili dari ketiga perintah tersebut. Baik, sekarang kita coba, kita enter, kita ls lagi, dsl, kemudian ini file.txt. Nah, sekarang hasilnya sudah berbeda ya dengan yang sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Ini sudah lebih lengkap ya. Nah, sekarang kita akan merubah hak akses dari ini file 3.txt dengan menggunakan octal mode. Nah, caranya sama ya, hanya bentuknya saja yang berbeda. Berarti chmod dsl kemudian ini file 3.txt, kita lihat dulu. Oke, di sini ada kesalahan ya, harusnya ls dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melihat bahwa ini file 3.txt merupakan file dengan diwakili dengan tanda dash atau minus, kemudian memiliki hak akses read dan write untuk usernya, kemudian dash lagi ya untuk filenya, untuk grupnya, kemudian read dan write untuk grupnya. Baik, sekarang kita coba untuk menambahkan hak akses pada bagian user terlebih dahulu pada file ini file 3. Berarti chmod, kemudian kita tambahkan di sini 664, kemudian nama filenya ini file 3.txt. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah ada perubahan. Nah, di sini tidak ada perubahan ya jika kita menggunakan angka 664. Nah, berarti 664 ini untuk 6 ini artinya kita hanya menambahkan R dan W saja. Sedangkan execute-nya belum. Berarti kita bisa menggunakan perintah chmod 7 ya, karena execute itu nilainya 1 ya untuk user. Kemudian 64. Nah, seperti ini. Kemudian ini file 3.txt. Sekarang kita lihat lagi. Nah, sekarang kita sudah mendapat perubahan ya, bahwa yang sebelumnya hanya dash rw, sekarang dash rwx ya. Dan kemudian di sini juga ada perubahan. Di sini untuk grupnya tidak memiliki dash ya, karena kita sudah memberikan angka 4. Nah, angka 4 ini artinya adalah read. Oke, selanjutnya gimana kalau seandainya ingin sekaligus merubah semuanya? Kita bisa menggunakan chmod 777 ini file 3.txt. Kemudian kita lihat lagi.
Nah, di sini kita sudah mewakili semua hak akses dengan menggunakan triple 7 atau 77 ya. Nah, 7 yang pertama ini menandakan user, 7 yang kedua menandakan group, 7 yang ketiga menandakan other. Jadi 777 sama seperti A yang mewakili Hugo ya pada penjelasan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang perintah yang merubah kepemilikan file dan direktori. Di sini perintahnya adalah chown atau change own atau merubah kepemilikan. Nah, sekarang kita coba untuk implementasikan. Oke, sekarang kita coba bersihkan layar terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di sini ls min l. Nah, sekarang target kita adalah merubah bagian direktori. Nah, karena di sini kita tidak mempunyai direktori sebagai contoh, kita buat dulu mkdir nama folder. Oke, sekarang kita lihat lagi ls-l. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nama folder dengan hak akses yang berbeda ya dari direktori yang lainnya. Kenapa? Karena di sini kita membuat secara manual, bukan dibuatkan oleh sistem. Oke, ini ada nama folder, kemudian ada OpenCP. Ini adalah direktori buatan sendiri. Oke, sekarang kita coba untuk mengganti nama kepemilikan dari nama folder ini. Tapi sebelumnya kita harus menggunakan perintah sudo atau bisa beralih ke bagian super user atau root. Bisa menggunakan sudo su, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, sekarang kita sudah beralih ke user root. Nah, sekarang kita akan mencoba kepemilikan grupnya. Nah, karena di sini kita belum memiliki nama user yang lain ya, selain Nopi, berarti kita buat dulu nama usernya. Berarti add user, kemudian nama usernya user 1. Oke, sekarang kita masukkan passwordnya. Kita ulangi lagi. Kemudian user 1, enter, 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 dan Y. Oke, sekarang kita ubah nama direktori, nama folder yang sebelumnya kepemilikan Nopi, sekarang akan kita ubah kepemilikannya menjadi user 1. Berarti kita gunakan perintah chown, kemudian user 1, kemudian nama folder. Oke, seperti ini. Sekarang kita lihat ls-l yang sebelumnya nama folder itu Nopi ya, untuk usernya sekarang menjadi user 1 untuk kepemilikannya. Baik, yang terakhir adalah chgrp atau change group. Nah, digunakan untuk kepemilikan grup. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang kepemilikan user. Sekarang kita perhatikan dulu ya. Untuk direktori nama folder, untuk usernya sudah berubah menjadi user 1, tetapi untuk grupnya masih Nopi. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat grup baru. Grup add, misalnya penikmat Linux. Kemudian kita ganti kepemilikannya menggunakan perintah chgrp penikmat Linux. Kemudian nama file atau direktorinya. Nah, di sini kita menggunakan direktori, berarti nama folder. Oke, sekarang kita lihat lagi ls-l. Kita perkecil dulu. Nah, sekarang nama folder bukan lagi usernya Nopi dan bukan lagi grupnya Nopi, tetapi sudah beralih kepemilikan untuk usernya menjadi user 1 dan grupnya menjadi penikmat Linux. Nah, cukup mudah kan untuk menerapkannya. Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.